Halo teman-teman pembelajar hukum, yuk kita langsung mulai aja. Selamat datang di bedah materi kita hari ini. Buat kamu para mahasiswa hukum dan pembelajar dimanapun berada, hari ini kita bakal menyelami salah satu fondasi paling absolut dalam ilmu hukum perdata. Kita akan bahas tuntas hukum perikatan, spesifiknya soal syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Dan ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kasih kredit khusus buat notaris Nuri Notari yang sudah menyusun materi luar biasa ini. Kita di sini nggak cuma mau menghafal pasal ya, tapi kita bakal menganalisis bareng teori-teori di baliknya dari kacamata para ahli terkemuka. Agenda kita hari ini gampang kok, terbagi jadi 5 poin. Pertama, fondasi perjanjian, pasal 1320. Terus kita masuk ke syarat subjektif, lalu syarat objektif, disambung dengan akibat hukumnya kalau syarat itu dilanggar, dan ditutup dengan referensi. Oke, masuk ke bagian 1, fondasi perjanjian pasal 1320. Ini dia batu loncatan hukum kontrak kita. Gini, kalau kamu mau bikin kontrak bisnis, perjanjian sewa, atau kesepakatan apapun di Indonesia, semuanya itu berawal dan bermuara di sini. Pasal 1320 punya 4 syarat mutlak. Poin 1 dan 2, yaitu kesepakatan dan kecakapan, itu yang biasa kita sebut syarat subjektif. Fokusnya ke internal pikiran dan kapasitas orangnya. Nah, poin 3 dan 4, yaitu hal tertentu dan kausa yang halal, itu syarat objektif. Fokusnya ke realitas eksternal, wujud dan tujuan kontraknya. Terus, kenapa sih 4 syarat ini krusial banget? Prof. Supomo pernah merangkum esensinya dengan sangat pas. Kata beliau, perjanjian yang memenuhi syarat sah itu bukan sekedar tumpukan kertas bertinta. Begitu syaratnya komplit, kontrak itu bertransformasi loh. Ia punya kekuatan mengikat, ibaratnya jadi undang-undang private buat pihak-pihak yang bikin kesepakatan tersebut. Lanjut ke bagian 2, syarat subjektif, kesepakatan dan kecakapan alias apa yang ada di dalam pikiran para pihak. Disinilah kita menguji kesiapan mental dan niat orang-orang yang mau tanda tangan. Syarat pertama itu kesepakatan. Menurut Surjono Sukanto, kesepakatan ini harus tegas, gak boleh ada interpretasi ganda. Tapi yang paling penting, berdasarkan pasal 1321, kesepakatannya itu harus benar-benar bebas. Ada 3 virus hukum dari bahasa Belanda yang bahaya banget nih. Duang atau paksaan, dwaling atau kekilafan, dan bedrock atau penipuan. Kalau negosiasi kamu terinfeksi salah satu dari 3 hal ini, maka secara hukum, kesepakatan murni itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Tapi yang bikin penasaran, gimana caranya hakim tahu kalau kesepakatan itu beneran ada? Hakim kan nggak bisa baca isi kepala kita ya kan? Nah, Wayne Bars ngasih insight menarik lewat teori kontrak objektifnya. Hukum itu fokusnya ke komunikasi, bukan sekedar memori atau kognisi internal di kepala kamu. Hakim bakal ngecek bukti-bukti eksternal secara wajar buat ngelindungin otonomi dan keadilan. Jadi intinya, kesepakatan itu dinilai dari apa yang kamu ekspresikan secara logis, bukan cuma dari apa yang kamu pendam di dalam hati. Syarat subjektif yang kedua itu kecakapan. Prof. Subekti ngejelasin nih, merujuk ke pasal 1330, ternyata nggak semua orang punya wewenang buat bikin perbuatan hukum yang mengikat. Hukum butuh kamu untuk rasional dan independen. Makanya anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau orang dewasa yang statusnya di bawah pengampuan alias curatele karena gangguan jiwa atau pemborosan bakal dianggap tidak cakap secara hukum. Masuk ke bagian 3, syarat objektif, objek dan kausa. Sekarang kita bahas realitas eksternalnya. Bayangin gini, ada 2 orang dewasa udah sepakat 100% tanpa ada paksaan. Apakah kontraknya otomatis sah? Eits, belum tentu. Kita harus cek pilar penyangga keduanya. Syarat ketiga ini namanya hal tertentu. Pakar hukum Priyatna Abdur Rashid bilang objek perjanjian itu harus jelas. Simpelnya sih biar kamu nggak beli kucing dalam karung. Jenis barangnya harus pasti, dan pastinya barang itu boleh diperdagangkan secara hukum. Mengacu ke pasal 1334, kamu sama sekali nggak boleh bikin perjanjian jual beli harta warisan dari orang yang masih hidup. Itu mutlak dilarang. Lanjut ke syarat keempat, kausa yang halal. Banyak banget yang keliru di sini loh. Prof. Subekti ngasih pembedaan yang super kritis. Kausa itu bukanlah motif psikologis kamu. Hukum itu nggak peduli alasan personal kamu beli rumah, entah itu buat mencegah inflasi atau cuma sekedar gengsi. Yang jadi urusan hukum atau kausanya adalah esensi objektif dari transaksi itu sendiri. Si A mau rumahnya, si B mau uangnya. Udah, sesederhana itu. Dan konsep ini diperdalam lagi sama Maryam Darus Badrul Zaman. Beliau ngingetin kalau kausa di sini beda ya sama teori sebab akibat di ilmu fisika atau pidana. Syarat kausa ini murni pos pemeriksaan hukum. Ini adalah semacam checkpoint yang dibikin supaya hakim bisa mengawasi isi dari perjanjian kamu, biar tujuannya nggak nabrak batasan hukum negara. Terus, emang kapan sih sebuah kausa dibilang ilegal? Pasal 1335 sampai 1337 udah ngerinci ini.
Kalau tujuan kontrakmu bertentangan sama undang-undang, ketertiban umum, atau melanggar kesusilaan, batal deh kontrak itu. Contoh kasarnya, bikin perjanjian di mana seseorang dibayar buat ngelakuin kejahatan atau pendanaan tindak kriminal. Di sini negara hadir buat mutusin rantai perlindungan untuk hal-hal yang jelas merusak tatanan masyarakat kita. Kita masuk ke bagian 4, akibat hukum. Apa yang terjadi kalau bangunan kontraknya runtuh? Nah, kita kan udah nyusun 4 batanya tadi. Kesepakatan, kecakapan, objek, dan kausa. Sekarang bayangkan kalau salah satu dari tiang penyangga ini ambruk. Apa akibat yuridisnya? Ini sering banget jadi miskonsepsi loh. Kalau syarat subjektif yang gagal, statusnya itu dapat dibatalkan. Tapi beda cerita, kalau syarat objektifnya yang gagal, statusnya jadi batal demi hukum. Yuk kita kupas satu-satu biar jelas. Kalau syarat subjektifnya yang bolong, misal karena kamu kena tipu pas negosiasi atau yang tanda tangan masih di bawah umur, kontraknya itu masuk kategori vernitikbar atau dapat dibatalkan. Kenapa? Karena cacat ini cuma ngerugiin individu, bukan masyarakat luas. Jadi hukum berpihak ke si korban, dia dikasih power. Dia bisa milih buat diam aja dan ngebiarin kontraknya jalan terus secara sah, atau dia aktif lapor ke hakim minta dibatalkan. Kontraknya itu akan eksis terus sampai palu hakim ngebatalin. Tapi ceritanya bakal beda 180 derajat kalau syarat objektifnya yang hancur. Kalau objeknya nggak jelas atau kausanya ilegal, kayak perjanjian dilundupin barang, statusnya langsung nitik alias batal demi hukum. Karena ini urusannya udah ngancurin ketertiban umum, hukum bereaksi otomatis tanpa nunggu laporan. Kontrak itu secara yuridis dianggap nggak pernah lahir sejak detik pertama ditandatangani. Mati sebelum bernapas. Jadi nggak akan ada pihak yang bisa menuntut pemenuhan janji di pengadilan. Sampai kita di bagian kelima, daftar pustaka, referensi, dan refleksi akademik kita. Mekanisme perlindungannya keren banget kan? Semua kerangka mikir yang kita bahas barusan nggak asal ada loh. Ini ditarik langsung dari pemikiran brilian para pakar hukum seperti Prof. Subekti, Surjono Sukanto, Mariam Darus Badruzaman, sampai ke perspektif Wayne Barnes. Merekalah yang udah mastiin hukum kontrak kita tetap rasional dan adil. Karena itu, saya pengen nekanin lagi nih tujuan kita. Penjelasan hukum ini khusus kita siapkan sebagai media pengajaran. Terutama buat kalian, para mahasiswa hukum dan pembelajar hukum online dimanapun kalian ada, jadikan materi berharga dari Notaris Nuri Notary ini sebagai amunisi utama kalian buat lebih memahami hukum perikatan. Nah, buat menutup, saya punya satu pertanyaan refleksi yang lumayan berat nih buat kalian. Di era digital sekarang, bayangkan ada 2 orang secara sah bikin kontrak elektronik dan objek serta tujuan bisnisnya itu 100% legal dan bawa manfaat luar biasa buat masyarakat. Tapi masalahnya, tanda tangan itu didapat melalui pemerasan psikologis dari salah satu pihak. Menurut analisis pasal 1320, haruskah pengadilan memprioritaskan utilitas objektif yang menguntungkan publik atau justru otonomi subjektif si individu yang harus dibela meskipun harus menghancurkan kontrak yang sangat bermanfaat tadi? Gimana nih keseimbangan antara keadilan individual dan kepastian hukum masyarakat? Coba deh kalian renungkan, diskusin argumen hukumnya, dan langsung drop pandangan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah belajar bareng hari ini, dan teruslah menggali kedalaman ilmu hukum.